Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aya Ramadhani dari kelas 1012 absen 33. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perbuatan zina dan pergaulan bebas. Zina berasal dari kata zana atau yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Zina secara harfiah yaitu fasiha, yaitu perbuatan yang keji, dan secara istilah yaitu hubungan selayaknya suami istri antara laki-laki dan perempuan yang tanpa adanya ikatan pernikahan. Hukum perbuatan zina terdapat pada surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya yaitu dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Hukuman bagi pelaku perbuatan zina dibagi menjadi dua macam, yaitu zina muhsan dan zina ghair muhsan. Zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang sudah sama-sama menikah. Hukumannya yaitu didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua yaitu dirajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu dan sejenisnya. Sedangkan zina ghairu muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama belum menikah. Hukumannya yaitu pertama, jika masih gadis dan perjaka, jika pelaku zina ghairu muhsan masih gadis dan perjaka, maka akan diberikan hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Yang kedua yaitu jika pelaku zina ghairu muhsan sama janda dan duda, maka akan dihukum dengan dera 100 kali dan rajam hingga meninggal dunia. Dampak-dampak perbuatan zina ada dua, yaitu dampak yang akan ditanggung di dunia dan dampak yang akan ditanggung di akhirat. Dampak yang akan ditanggung di dunia yaitu menghilangkan kewibawaan, menyebabkan kefakiran, dan memperpendek umur. Sedangkan dampak yang akan ditanggung di akhirat, yang pertama yaitu mendapatkan murka Allah SWT, yang kedua mendapatkan hisab yang buruk, yang ketiga yaitu mendapatkan siksa yang pedih. Akibat dari perbuatan zina yaitu akan dilaknat oleh Allah SWT dan Rasulnya, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat sekitar, tidak dapat nasab dari ayah kandungnya, dan anak hasil dari perbuatan zina tidak akan mendapatkan warisan dari ayah kandungnya. Adapun surah yang berisi tentang larangan untuk melakukan pergaulan bebas yaitu surah An-Nur ayat 42 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum mu'minuna billahi wa bil yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala bisa ditunjukkan dengan mencintai Rasulullah SAW, mencintai Al-Qur'an, menjauhi dosa, menjauhi larangannya, mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak gentar menghadapi hinaan. Cara meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mempelajari ilmu agama secara mendalam, mengetahui besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, dan senantiasa membersihkan hati. Lain hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, adapun hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau khauf. Khauf adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut dimiliki oleh orang yang bertakwa, sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda takut kepada Allah Subhanahu wa taala terlihat dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan dari perkataan dusta, menghindari iri dan dengki, menjaga pandangan dari kemaksiatan, menjauhi makanan haram, dan menjaga tangan dan kedua kaki dari perbuatan haram. Selain itu ada juga hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atau roja.
Secara etimologis, roja berarti berharap sesuatu atau tidak putus asa. Namun secara istilah, roja yaitu mengharapkan ridho Allah ataupun karunia Allah Subhanahu wa taala. Cara menumbuhkan sifat roja yaitu meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala, muhasabah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan mempelajari dan memahami Al-Qur'an. Manfaat sifat roja yaitu semangat dalam ketaatan, tenang dalam menghadapi kesulitan, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menumbuhkan sifat optimis. Selanjutnya yaitu ada hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha dengan sekuat tenaga. Tawakal yaitu tercukupi semua kebutuhan, mudah untuk bangkit dari keterpurukan, tidak bisa dikuasai oleh setan, mendapatkan nikmat yang tiada henti, dan menghargai hasil usaha diri sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan berakhlak mahmudah. Pertama yaitu ada godok. Godok adalah temperamental atau sifat mudah marah. Godok berasal dari kata bahasa Arab yaitu godiba yakdibu godoban. Godok menurut istilah yaitu sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Godok selalu berusaha mendorong kita untuk melakukan sesuatu hal yang buruk. Godok membuat hati kita menjadi hitam dan kita melakukan sesuatu tindakan tanpa memikirkan akibatnya. Penyebab sifat godok dibagi menjadi dua macam, yaitu faktor fisik dan faktor psikis. Faktor fisik yaitu antara lain yang pertama, kelelahan berlebihan, yang kedua yaitu kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh, yang ketiga yaitu reaksi hormon kelamin. Yang selanjutnya yaitu ada faktor psikis, antara lain pertama ujub atau bangga terhadap diri sendiri, yang kedua adanya perdebatan atau perselisihan, yang ketiga bercanda gurau yang berlebihan, yang keempat sifat permusuhan kepada orang lain, yang kelima ucapan keji dan tidak sopan. Sifat temperamental dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, golongan yang marah berlebihan atau ifrot, yaitu golongan yang sulit mengendalikan sifat amarah. Yang kedua yaitu golongan yang tidak memiliki sifat amarah atau tafrid, yaitu golongan yang tidak bisa marah. Yang ketiga yaitu golongan yang mampu bersikap adil dan proporsional, yaitu itidal, yaitu golongan yang marah hanya saat-saat tertentu. Selanjutnya yaitu cara menghindari sifat temperamental. Yang pertama yaitu bisa membaca ta'awudz, yang kedua yaitu mengingat wasiat Rasul atau janji Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yaitu berwudu, yang keempat bisa merubah posisi, dan yang kelima yaitu memilih diam atau tidak banyak bicara. Lalu, manfaat menghindari sifat temperamental atau godok yaitu menghindari permusuhan dan kebencian. Yang kedua, membawa kebahagiaan. Yang ketiga, yaitu akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yaitu ada membiasakan perilaku kontrol diri. Kontrol diri dalam agama Islam yaitu mujahadah an-nafsi. Secara bahasa, mujahadah yaitu bersungguh-sungguh, dan an-nafsi yaitu jiwa, nafsu atau diri. Jadi, mujahadah an-nafsi yaitu upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Lawan kata dari mujahadah an-nafsi atau kontrol diri yaitu ittibaul hawa atau mengikuti hawa nafsu. Cara melakukan kontrol diri yaitu dengan yang pertama yaitu memikirkan risiko dan akibat dari setiap perbuatan. Yang kedua yaitu tidak bergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaat dari perilaku kontrol diri yaitu bersabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, menahan emosi dengan baik, terhindar dari sifat rakus, tamak dan serakah, dan terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu. Yang terakhir yaitu membiasakan perilaku membela kebenaran. Berani dalam Islam sering juga disebut dengan syaja'ah. Menurut bahasa, syaja'ah yaitu berani atau gagah, sedangkan menurut istilah, syaja'ah yaitu keteguhan hati atau kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara kesatria dan terpuji. Lawan kata dari syaja'ah adalah jubun, yang artinya penakut, yaitu sifat yang cenderung lemah dan pengecut. Sedangkan apabila keberanian yang bersifat berlebihan dan cenderung keras kepala, keras hati, maka disebut dengan tahawur, yang artinya nekat. Selanjutnya yaitu faktor pembentuk sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai akhirat, tidak ragu-ragu dengan kebenaran, dan tidak takut menghadapi kematian. Dan manfaat sikap berani membela kebenaran yaitu ia akan memiliki kualitas mental
dan bersikap dewasa dalam segala persoalan, dan ia akan senantiasa membela kebenaran dan tidak akan sampai hati membiarkan terjadinya kemungkaran. Sekian penjelasan materi tentang perbuatan zina, pergaulan bebas, hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan hari ini akan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.